lawan gua doang, mesti bawa pasukan. Yah, cemen lu. Tuh, gua lempar. Sendiri-sendiri dong kalau berani. Udah nyuruh orang datang, ibu-ibu, nenek-nenek lagi. Udah pada mau mati, lu pada suruh datang ke sini, tolol. Daripada lu jadi pengikut mereka, mending lu jadi pengikut gua. Jelas duitnya. Jangan takut, pokoknya kalau udah urusan bela Nabi jangan takut ya. Nah begitu kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal saudara, ya tolong kalau ada laporan penista agama proses dong, betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama proses, betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kabar Harian mengabarkan. Nikita Mirzani sebut dirinya aset negara. Said Didu mengatakan, izinkan saya buang. Sesudah rumahnya dijaga puluhan polisi usai menghina Habib Rizik Syihab dengan sebutan tukang obat, artis Nikita Mirzani lalu menyebut dirinya aset negara. Anjing pada cuma nyusahin negara doang lu. Bikin rusuh terus lu. Kepikir negara ini dibangun dari lu pada. Yang satu tukang parfum, bekas jualan peci, tengil banget, tentang bawa punya banyak pasukan. Lu pikir gue takut, ha? Duel sama gue juga kalah lu, gue tonjok sekali mata lu. Negara udah punya pasukannya sendiri, tahu nggak? Yang bikin perang tuh ya lu doang. Dari dulu tahu nggak? Yang bikin perang lu lah. Terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ini menumpahkan darah, maka apa boleh buat dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah sudah. Takbir, 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 siap jihad, siap jihad, takbir. Jadi kalau pemerintah tidak bertobat, DPR tidak bertobat, tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia sudah. Nikita memang mengaku sama sekali tidak takut untuk menyampaikan pendapat. Ia menilai bahwa Indonesia adalah negara demokrasi di mana siapapun bisa menyampaikan apa saja. Nikita menyebut pasti rumahnya dijagain polisi karena dia adalah aset negara. Ustadz Maher tanggapi Gus Miftah, saya di framing cebong. Saya menghormati Habib Lutfi. Rumah Nikita Mirzani didatangi pasukan bercadar, ternyata istri Habib. Menanggapi ini, salah seorang petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI memberikan jawaban di akun Twitternya. Apa? Aset negara? Izinkan saya buang. Tegas M. Said Didu. Selain itu, Said Didu juga menanggapi permintaan Nikita Mirzani yang meminta agar Habib Rizik Syihab melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar-benar cucu Nabi Muhammad SAW. Seperti diketahui, Nikita Mirzani memberi penjelasan kepada penggemarnya terkait rumahnya yang dijaga ketat oleh polisi usai menghina Habib Rizik Syihab. Nikita juga sempat menyinggung sejumlah masalah hukum yang pernah menyeret nama Maher. Bahkan Nikita juga menuding Maher sampai tak berani menyebut namanya. Nikita memang mengaku sama sekali tidak takut untuk menyampaikan pendapat. Ia menilai bahwa Indonesia adalah negara demokrasi di mana siapapun bisa menyampaikan apa saja. Viral ceramah Gus Baha dengan dianggap jijik dan dihujat masyarakat, orang jadi tak ingin jadi lonte. Ceramah Gus Baha soal lonte trending di laman Twitter. Sosok karismatik yang sangat dikagumi dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU itu diperbincangkan warganet lebih dari 3.132 tweetan. Dalam penggalan isi ceramahnya disimak tagar pada Minggu 16 November, Gus Baha atau tokoh bernama lengkap Kiai Haji Ahmad Bahaduddin Nur Salim memberikan contoh tentang penyebutan lonte.
Gus Baha membolehkan penyebutan lonte untuk mencap perbuatan asusila atau nakal seseorang dengan maksud agar pekerjaan itu tidak ditiru. Dalam potongan audio yang beredar, Gus Baha memulai dengan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis itu diterjemahkan bahwa Allah tidak akan mencabut keberkahan di bumi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan itu suatu kezaliman. Contoh paling mudah, semoga kita dapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya dalam etika Jawa, berkah kebenaran orang nakal harus dikatakan sundal atau lonte. Itu kelontean dan kesundalan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundal. Untuk WTS itu lonte atau sundal. Demikian lanjut Gus Baha. Alumnus pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah, asuhan Kiai Haji Maimun Zubair ini lalu menjelaskan bahwa perbuatan yang salah tidak boleh dianggap biasa, sehingga berujung pada pembiaran. Ia mengartikan orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundal. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses yang salah. Pendakwah yang hafal 30 juz Al-Quran itu lalu meminta tokoh ulama dan masyarakat agar tetap memberi ruang taubat kepada perilaku menyimpang itu. Meskipun belum diketahui kapan dan di mana Gus Baha berceramah tentang ini, namun kutipan ceramah itu istilah lonte tidak dikaitkan secara spesifik dengan seseorang. Gus Baha hanya menafsirkan hadis sesuai dengan kaidah secara umum. Menurutnya, jika suatu perbuatan tercela sudah tidak lagi dianggap tabu, maka akan membuat masyarakat acuh. Kata Gus Baha, hal ini bisa berbahaya sebab perbuatan asusila akan dibiarkan tumbuh subur dan diabaikan. Bayangkan saja jika dibahaskan itu nanti hak asasi. Bayangkan saja nanti jika dibahasakan itu hak asasi, sehingga anak generasi cucu kita tidak ada lagi istilah lonte atau sundal. Setiap perilaku sosial dikatakan hak asasi, dan itu awal dari tidak ada agama. Bahaya bagi keberlangsungan agama dan negara. Ia menambahkan sebetulnya sifat anarkis masyarakat dalam perkataan itu menolong agama. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan karena seseorang dihujat oleh masyarakat yang lain tidak pernah ingin cita-cita ingin menjadi lonte. Bahkan seorang anak sendiri karena tahu nasib ibunya dihujat juga tidak akan bercita-cita menjadi lonte. Pria yang kerap tampil berceramah dengan kopiah hitam agak condong ke belakang itu mengingatkan bahaya suatu perbuatan asusila dibiarkan saja di tengah-tengah masyarakat. Coba saja jika tidak ada hukuman stigma masyarakat, maka lonte dan sundal akan subur di tengah masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota besar, karena sesama lonte sudah tidak saling mengatakan tabu. Kutipan ceramah yang ramai tersebar di laman Twitter ini juga diunggah oleh Ustadz Maher At-Tawalibi. Belakangan Ustadz Maher terlibat adu cuitan dengan selebriti Nikita Mirzani. Polisi pun kabarnya dikerahkan untuk mengamankan kediaman Niki yang diancam akan dikepung 800 laskar pembela ulama. Pamer kedekatan dengan Habib Rizik, Hotman Paris mengatakan beliau dan asistennya ngefans sama Hotman. Kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia rupanya mengundang berbagai pandangan pro dan juga kontra dari masyarakat Indonesia. Belum genap seminggu berada di Indonesia, nama Habib Rizik Syihab terus disorot berbagai kalangan dari mulai media lokal maupun internasional. Namun di balik ramainya polemik kepulangan Habib Rizik Syihab, pengacara Hotman Paris Hutapea baru saja mengungkap kabar yang membuat geger para pengikutnya di Instagram. Lewat unggahan foto terbarunya, Hotman Paris menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan Habib Rizik Syihab di bandara. Tidak hanya sekedar berpas-pasan, Hotman Paris juga mengaku dirinya berada di satu pesawat yang sama dengan imam besar FPI itu. Dalam unggahannya yang sama, Hotman Paris secara belak-belakan mengaku bila dirinya dikagumi oleh imam besar FPI serta para asistennya itu. Menutup unggahannya, pengacara kondang ini kemudian menuturkan dirinya memiliki banyak penggemar yang datang dari berbagai kalangan. Seperti diketahui, pengacara kondang Hotman Paris memang terkenal dekat dengan beberapa tokoh muslim di Indonesia. Pada 2019 silam, Hotman Paris Hutapea bahkan mendapat gelar Gus Lora dari Ketua Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Agil Siraj. Pemberian gelar ini bertepatan dengan acara bertajuk
Silaturahmi Nasional Bunyai Nusantara di Surabaya pada Minggu 14 Juli 2019 lalu.